من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kenikmatan yang tentunya tidak bisa kita hitung kenikmatan tersebut, maka kita hanya mampu untuk mensyukurinya, ya. Dan itulah yang dituntut bagi kita, yaitu kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dituntut hanya untuk mensyukurinya, ya, yaitu dengan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian dan sanjungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengikraran lisan kita, pengakuan lisan kita bahwasanya nikmat tersebut hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hati kita ikrarkan dalam hati kita akui dalam hati kita bahwasanya tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan nikmat-nikmat tersebut, baik nikmat yang kita rasakan besar maupun yang terkadang kita remehkan, ya, dari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seperti nikmat kita berkedip, ya, nikmat menggerakkan jari, yang terkadang itu nikmat yang kita anggap sepele, ya, atau bahkan ketika kita bangun di pagi hari dalam keadaan sehat kembali, ya, karena di sana ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diuji dengan dicabutnya nikmat ketika bangun di pagi hari, ya, misalnya bangun dalam keadaan na'udzubillah wa nas'alullah salamata wa afiyah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal tersebut, yaitu seperti bangun di pagi hari dalam keadaan urat-urat ataupun persendiannya sudah tidak bisa digerakkan lagi sebagaimana di siang hari sebelumnya, ya, seperti terkena stroke dan lain sebagainya dari ujian-ujian yang Allah berikan, ya, yaitu berupa dicabutnya sebagian kecil nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun, ya, persendian kita masih normal, ya. Dan ini perlu kita sadari bahwasanya ini adalah nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala perbarui setiap harinya, ya, nikmat yang senantiasa Allah perbarui setiap harinya. Dan ini nikmat yang terkadang kita lalai, ya, karena nikmat seperti ini adalah nikmat-nikmat yang tidak kita minta dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus, tapi Allah berikan, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Makanya nikmat yang tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi Allah berikan itu terlalu banyak,
ya, dibandingkan nikmat yang kita minta secara khusus. Ya, sering kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta banyaknya harta, meminta limpahan rezeki, ya, kesehatan, ya. Kita minta demikian, kita minta jodoh ketika kita belum menikah misalnya, ya, atau minta anak-anak kita menjadi soleh. Tapi nikmat-nikmat yang tidak kita minta dan Allah berikan kepada kita itu banyak sekali, ya. Seperti tadi, kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita tidur, kemudian kita minta, ya Allah, jangan sampai ketika saya bangun demikian dan demikian, enggak. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sebelum tidur, kemudian bangun lagi, demikian terus, ya. Terus kemudian kita bisa menghirup setiap harinya oksigen, ya, untuk kita bernafas dan bertahan hidup, ya. Ini semuanya tidak kita minta. Kita tidak minta dulu, ya Allah, berikan saya jatah oksigen, enggak. Kita lalui begitu saja, ya. Padahal ini adalah nikmat yang amat besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya sudah pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita sandarkan satu nikmat pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita sandarkan satu nikmat pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang paling penting dari bersyukur setelah lisan dan hati kita, yaitu menggunakan nikmat tersebut untuk dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati zat yang telah memberikan kita nikmat, ya, tersebut, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepadanya, sering Allah Subhanahu wa taala berhujah atau beralasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah kepadanya saja, karena Allah mengingatkan tentang nikmat-nikmat tersebut, ya, bahwasanya Allah yang menghidupkan, bahwasanya Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan semuanya. Maka pantaslah, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, ya, itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada zat selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan itu semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu qulu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan, wahai manusia, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Dengan ibadah itu mewujudkan ketakwaan, ya, sehingga manusia itu akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda seorang bertakwa adalah mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah menerangkan tentang perbuatan-perbuatannya kepada hambanya, yaitu pemberian nikmat, ya, dari Allah kepada hambanya. Alladzi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bumi ini terbentang, ya, menjadi bumi ini terbentang, terhampar, sehingga mudah untuk dihuni, bermanfaat bagi manusia, kemudian menumbuhkan buah-buahannya, menurunkan hujannya, ya, itu semuanya bermanfaat. Kemudian setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya bahwasanya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Ya. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui apa? Mengetahui yang menjadikan bumi ini terhampar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui bahwasanya yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian menurunkan hujan, menjadikan buah-buahan yang bisa dimakan dan menjadikan seluruh nikmat-nikmat yang ada di bumi ini bisa dinikmati oleh manusia, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengetahui, ya. Maka ketika kalian mengetahui hal itu semuanya, bahwasanya itu hanya datang dari Allah dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya, maka janganlah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan hanyalah sembah yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa melengkapi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan lisan, hati, kemudian yang paling penting dari itu semuanya itu kita gunakan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu di dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan syarah masail jahiliyah, ya. Kita masuk pada al-mas'alah at-tasi'ah wal arba'un, yaitu poin ke 49, ya. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, berkata penulis rahimahullah di sini, kufruhum bi ba'di ayatillah, yaitu kekufuran orang-orang jahiliyah dengan sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Juhdu ba'dihha, yaitu mereka mengingkari sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang sebelumnya 48 telah dijelaskan bahwasanya di antara perangai jahiliyah adalah kekufuran dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara global, artinya keseluruhan diingkari. Maka di sana di antara orang-orang jahiliyah ada yang mengingkari sebagian saja, ya. Jadi iman kepada sebagian ayat dan ingkar kepada sebagian ayat, ya. Ahlul jahiliyah mutafawatuna fi taqdibi bi ayatillah. Orang-orang jahiliyah mereka bermacam-macam di dalam mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Minhum man yukadzibu bi ayatillahi kulliha wa la yu'minu bi kitabin min kutubillah. Di antara mereka ada yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya secara global, sebagaimana pada poin 48 yang lalu, ya. Yaitu mereka tidak beriman dengan satu kitab pun di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kama alaihi musyrikun alladzina la yu'minuna bil anbiya'i jumlatan wa tafsilan. Sebagaimana ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyriknya, yaitu yang menyembah berhala. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau beriman dengan para nabi, baik jumlah maupun tafsir, secara global maupun secara terperinci. Satu nabi pun nggak ada yang diimani. Ya, ini orang-orang musyriknya. Ya, wa min babi aula la yu'minuna bil kutubi al munazzalah min indillahi azza wa jalla. Terlebih lagi, orang sama nabi saja nggak mau beriman, apalagi kitab
yang dibawa oleh nabi tersebut. Ya, pembawa kitabnya saja nggak diimani, apalagi yang dibawa. Ini konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Mereka nggak mau mengimani adanya satu orang pun nabi. Orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, mereka nggak mau beriman dengan satu orang nabi pun, ya. Makanya mereka disebut juga dengan lebih utama lagi, mereka tidak mau beriman dengan kitab-kitabnya. Nabinya saja yang membawa kitab itu nggak diimani, apalagi kitabnya. Ya. Ini yang dilakukan orang-orang jahiliyah dari kalangan musyrik. Wa min ahli jahiliyah man yu'minu bi ba'di, ya, wa yakfuru bi ba'di, kal yahud wan nasara. Golongan kedua dari orang-orang jahiliyah yaitu orang-orang yang mengimani dengan sebagian dan mengkufuri dengan sebagiannya. Iman dengan sebagian kitab ataupun nabi dan ingkar dengan sebagian kitab ataupun sebagian nabi. Ya. Ini dilakukan oleh kalangan seperti orang-orang Yahudi, ya, atau Nasrani dari ahli kitab. Makanya mereka dikatakan ahli kitab karena mereka dari satu sisi mereka beriman, ya, dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya. Tapi satu sisi mereka tidak mau beriman dengan kitab yang diturunkan kepada nabi selain nabi yang diutus kepada mereka, ya. Seperti mereka kufur dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Wa man amana bi ba'dil kitab wa kafara bi ba'dihi fa innahu mithlu man kadzdzaba bihi kullah. Ya. Dan orang yang beriman dengan sebagian kitab dan mengkufuri, mengingkari dengan sebagiannya, maka sesungguhnya dia sama seperti orang yang mendustakan seluruhnya. Ya, makanya baik orang Yahudi Nasrani dari kalangan ahli kitab ataupun orang musyrik, semuanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan kafir. Ya. Dengan sebutan orang-orang yang kafir. Walaupun secara detailnya orang musyrik dengan ahli kitab itu berbeda. Ya, orang musyrik itu nggak percaya seluruhnya. Ya, satu kitab pun, satu nabi pun nggak percaya, nggak beriman. Tapi kalau ahli kitab sebagian percaya, tapi sebagian tidak. Maka walaupun sebagian percaya, sebagian tidak, maka tetap dihukumi seperti orang yang kufur dengan keseluruhannya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa wallahu bighafilin amma ta'malun." Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kalian kufur dengan sebagiannya? Maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan demikian, yaitu yang iman dengan sebagian dan kufur dengan sebagian kitab, kecuali ya akan mendapatkan khizyun fil hayatid dunya, yaitu kehinaan, kerendahan di kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamah, dan tidak hanya sampai itu, pada hari kiamat kelak, wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil 'adzab. Mereka akan dihantarkan ke azab yang sangat pedih. Ya. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah itu tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Artinya keimanan kalian kepada sebagian, kekufuran kalian kepada sebagian, itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, walaupun kalian mengatakan kami orang beriman, ya, tapi secara kenyataan kalian mengkufuri,
mengingkari sebagiannya, ya, maka itu tetap dianggap kufur secara keseluruhan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga mengkhabarkan tentang kufurnya kaum 'Ad kepada nabi yang diutus kepada mereka, ya, yaitu Nabi Hud, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilka 'adun yahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulahu wattabu amra kulli jabbarin 'anid. Dan itulah kaum 'Ad jahadu bi ayati rabbihim, yang mereka ingkar dengan ayat-ayat Rabb mereka, wa 'asaw rusulahu, ya, disebutkan wa 'asaw rusulahu. Mereka kaum 'Ad itu memaksiati, mengkufuri rasul-rasul mereka, ya, rasul-rasulnya, yaitu rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kufurnya kaum 'Ad dengan rasul yang diutus, yaitu Nabi Hud, ya, alaihi salatu wassalam, Allah sebutkan dengan bentuk jamak, ya, dengan bentuk jamak, yaitu bentuk yang menunjukkan bilangan banyak para rasul. Padahal yang dikufuri oleh kaum 'Ad itu hanya satu rasul, yaitu Hud alaihi salatu wassalam, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'asaw rusulahu, dan mereka kaum 'Ad itu telah bermaksiat dan kufur kepada rasul-rasulnya, ya, padahal rasulnya cuma satu, ya, yaitu Nabi Hud alaihissalam, ya. Tapi disebutkan dengan bentuk bilangan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ingkar dengan satu rasul saja itu sudah dianggap ingkar dengan seluruh rasul yang ada, ya, dari seluruh rasul yang ada, ya. Demikian juga ketika seorang ingkar dengan satu ayat saja, maka sudah dianggap dia ingkar dengan seluruhnya. Satu kitab saja diingkari, seluruh kitab, ya, itu dianggap telah diingkarinya juga, ya. Baik. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan, ya, penyebutan orang-orang namanya musyrik dengan orang ahlul kitab itu sama-sama dihukumi kafir, ya, walaupun yang satu ingkar dengan keseluruhan, kufur dengan keseluruhan, yang satu hanya sebagian. Karena ingkar dengan sebagian, walaupun dia iman dengan sebagian, itu dianggap ingkar secara keseluruhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, ya, min ahlil kitab, yaitu orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik, semuanya dianggap dengan sebutan kafir, ya. Padahal ahli kitab ini adalah orang-orang yang beriman kepada sebagian, ya, dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, seperti iman mereka kepada Nabi Musa dan kitab Taurat, ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Juga keimanan orang-orang Nasrani kepada kitab Injil dan Nabi Isa alaihissalam, ya. Tapi mereka ketika tidak mau mengimani Rasul yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan kitabnya apalagi, yaitu Al-Quranul Karim, maka mereka dianggap telah kufur, ya, dengan keseluruhan para nabi, ya. Sebagaimana tadi kisahnya kaum 'Ad yang mengingkari Nabi Hud alaihissalam, tapi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengingkari seluruh para rasul, ya.
Makanya disebutkan wa asaw rusulahu. Harusnya kan wa asaw rasulahu dengan bentuk satu saja. Tapi ini dengan bentuk banyak, yaitu mengingkari para rasul. Padahal yang diingkari cuma satu, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Baik. Fahum la yu'minuna illa bima yuwafiqu ahwa'ahum wa ma khalafa ahwa'ahum kadzabu bihi. Maka mereka, yaitu khususnya orang-orang ahli kitab yang mereka beriman kepada sebagian, ya, dan kufur kepada sebagian, mereka tidak beriman kecuali dengan apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan mereka mengingkari apa-apa yang menyelisihi, ya, hawa nafsu mereka, ya, mereka dustakan. Fala yanfa'uhum al-imanu bi ba'dil kitab idza kafaru bil ba'dil akhar. Maka tidak bermanfaat bagi mereka keimanan dengan sebagian kitab apabila mereka mengingkari dengan sebagiannya. Walau ayatan, walaupun satu ayat saja, ya. Walau kalimatan minal Quran, walaupun satu kalimat dari Al-Quran, ya. Misalnya ada orang mengatakan alif lam mim ini bukan ayat Al-Quran, maka kufur dengan pengingkaran tersebut, ya. Walaupun dia mengatakan saya cuma nggak percaya bahwa ini alif lam mim ini ayat dari Al-Quran, ini cuman istilahnya tambahan sendiri dari Nabi Muhammad SAW, ya. Mengatakan demikian itu sama saja dia mengingkari seluruh dari ayat-ayat yang berada dalam Al-Quran tersebut, dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dianggap kufur semuanya, walaupun satu kalimat saja, ya. La yanfa'uhu dzalik, maka ketika dia mengingkari hal tersebut, maka tidak bermanfaat seluruh apa yang dia klaim dia beriman kepada sebagiannya, ya. Karena konsekuensi keimanan itu adalah dia harus beriman kepada seluruhnya, ya. Baik. Wa minhum man yaqul, dan di antara mereka ada yang mengatakan, ya, artinya dari kalangan orang-orang yang seperti orang-orang jahiliyah, ya, yang mengingkari atau mengimani sebagian dan kufur dengan sebagian, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab, ya. Innal Qur'ana makhluqun, sungguhnya Al-Qur'an itu adalah makhluk, ya. Al-Quran adalah makhluk. Lafzuhu wa ma'nahu, lafadznya dan maknanya, ya. Ada yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk secara lafaz dan maknanya, ya. Atau mengatakan inna alfadhahu makhluqatun duna ma'nahu, atau mengatakan sungguhnya lafaz-lafaz Al-Quran itu adalah makhluk tanpa maknanya, artinya lafaznya saja yang makhluk, maknanya bukan makhluk, ya. Kan Asy'ariyah, sebagaimana orang-orang Asy'ariyah, wa hadza taqribun bil Qur'an, dan ini bentuk kedustaan atau mendustakan Al-Qur'an, ya. Faman qala, maka barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an adalah makhluk, lafzuhu wa ma'nahu kama taqul al-Jahmiyah, sebagaimana yang dilakukan atau dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, atau mengatakan inna lafzahu makhluqun wa amma ma'nahu fa min Allah, atau mengatakan lafaz Al-Qur'an makhluk adapun maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, fa hadza aidan kufrun, maka ini adalah bentuk kekufuran pula. Illa an yakuna sahibuhu muqallidan aw muta'awwilan, kecuali kalau yang mengatakan tersebut adalah dia orang yang taklid, artinya orang awam, enggak mungkin apa-apa kemudian dia mengucapkan seperti itu, ya. Karena hanya ikut-ikutan
mungkin ikut gurunya, ya, ikut kiainya dan lain sebagainya. Au muta'awwilan, atau dia mentakwilnya, ya, atau dia membuat tafsiran-tafsiran sendiri, ya, mentakwil, ya. Fayakunu dhalalan, maka ketika itu tidak dihukumi kufur, tapi dia tersesat, ya. Li'anna al-Qur'an kalamullah, li'anna al-Qur'an kalamullah jalla wa ala. Karena Al-Qur'an, ya, itu adalah kalamullah, ya, yaitu kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan Al-Qur'an, bukan makhluk, ya. Lafzuhu wa ma'nahu, lafaz dan maknanya, hurufuhu wa ma'anaihi, huruf-hurufnya dan juga makna-maknanya. Kullu kalamillahi subhanahu wa ta'ala laisa kalamullahi al-huruf dunal ma'ani walal ma'ani dunal huruf, ya. Semuanya adalah kalamullah, dan kalamullah itu terdiri, ya, dari huruf-huruf dan makna-makna. Artinya tidak bisa dibedakan, ya, huruf tanpa makna atau makna tanpa huruf, ini nggak bisa dikatakan demikian, ya. Karena seperti ini pengertiannya, ya. Kenapa Al-Quran itu kalamullah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, ya, yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalam, ya, itu adalah termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membahas tentang sifat sesuatu, itu berarti menjadi bagian dari sesuatu tersebut, ya. Misalnya saya kasih contoh biar kita paham, ya, gambarannya. Misalnya saya memiliki satu sifat, ya, tertentu, ya. Misalnya saya memiliki sifat berbicara, artinya bisa berbicara, ya, bisa ngomong. Maka sifat bicara saya ini itu bagian dari saya, tidak bisa dilepas. Dan saya makhluk, maka sifat bicara saya itu makhluk. Sifat lafaz yang saya lafazkan dari pembicaraan saya ini makhluk, karena saya sendiri makhluk, ya, karena saya sendiri makhluk, ya. Gak bisa saya katakan sifat saya berbicara bukan makhluk misalnya, padahal saya makhluk, dannya yang memiliki sifat tersebut adalah makhluk. Demikian juga ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena al-kalam fi sifat kal kalam fi dzat. Karena ketika kita berbicara tentang masalah dzat, berarti kita tentang masalah sifat, berarti kita juga sama sebagaimana kita berbicara tentang masalah dzat. Ya, sebagaimana tadi, saya ini makhluk, berarti sifat-sifat yang ada pada saya itu juga makhluk. Ya, seluruh sifat yang ada pada saya itu makhluk. Maka ketika kita bicara tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya sifat kalam, ya, berbicara, ya, dan di antara realisasinya Allah Subhanahu wa taala di dalam merealisasikan sifat kalam tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Ya, maka Al-Qur'an, ya, yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, ya, maka itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipisahkan. Dan kita tahu bahwasanya seluruh alam semesta ini kecuali Allah itu semuanya alam. Semuanya makhluk. Ya, semuanya makhluk, semuanya disebut alam. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita paham ini, berarti ketika kita membicarakan sifat-sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa kemudian kita katakan Allah Subhanahu wa taala kemudian memiliki sifat kalam,
ya, dan sifat kalam itu terrealisasi di dalam Al-Quran, kemudian kita sebut Al-Quran makhluk, nggak bisa, ya, karena ini adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah bukan makhluk, ya, maka nggak bisa kita katakan Al-Quran yang bagian dari sifat ini tadi dan sifat itu adalah bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita katakan Al-Quran makhluk, ya, ini tidak diperbolehkan, ya, karena ucapan ini kalau diucapkan dengan penuh keyakinan, ya, tanpa didasari dengan kebodohan, artinya dia orang yang cerdas akalnya, ya, kemudian mengucapkan Al-Quran makhluk, maka dia kufur, ya, kecuali orang-orang yang taklid saja, orang awam. Oh, kata guru saya Al-Quran kan makhluk, kata kiai saya, ya, kata ustadz saya, ya, Al-Quran itu makhluk, atau mengatakan maknanya itu bukan makhluk, tapi lafadznya itu makhluk, maka ini juga sama, ya. Iman dengan sebagian, ya, mengatakan maknanya itu adalah bukan makhluk, ya, tapi mengatakan sebagian yaitu lafadznya itu makhluk, ini juga sama ketika dengan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk secara keseluruhan, ya, memisahkan antara lafadz dengan makna, ini juga sama dengan dia mengingkari seluruhnya, ya. Jadi ini, ya, jadi poinnya, faedahnya, ketika kita berbicara tentang masalah zat, tentang masalah sifat, ya, maka itu seperti kita berbicara tentang masalah zatnya, ya, artinya tidak bisa dipisahkan. Kalau zatnya itu makhluk, seperti membicarakan diri kita sendiri, ya, kita membicarakan tentang si fulan, sifatnya seperti ini, maka sifatnya itu juga makhluk, karena zat yang memiliki sifat tersebut adalah makhluk. Tapi ketika kita berbicara, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah makhluk, ya, maka ketika kita membicarakan sifatnya, maka sifatnya ini adalah bagian dari zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kalamnya, ya, dan termasuk yang tertuang di dalam Al-Quran, ya, baik lafaz maupun maknanya, maka ini adalah kalamullah ghairu makhluk, ya. Dan ini pernah terjadi fitnah besar, ya, yaitu yang dicetuskan oleh orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan memaksa penduduk negeri pada waktu itu untuk mengatakan Al-Quran makhluk, kalau enggak dicambuk bahkan dibunuh. Ini di zamannya Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, sampai Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau rahimahullah taala tidak mau. Hanya 2 orang yang tidak mau, ya. Yang satu meninggal, ya, dikarenakan beratnya siksaan, yang Imam Ahmad sampai bertahan, sampai bergantinya kekhalifahan sampai 3 kali kalau nggak salah, ya. Kemudian setelah ketiga kalinya khalifah digantikan, maka khalifah yang ketiga itu kembali kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, ya. Oleh karenanya sekarang ini ditambahkan dengan kalimat ghairu makhluk, ya, karena sejak mulai fitnah tersebut, maka untuk membedakan, ya, dari pernyataan orang-orang Jahmiyah, ya, yang mengatakan Al-Quran makhluk. Baik. Ini tentang pengingkaran orang-orang Jahiliyah terhadap sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengimani kepada sebagiannya, maka dianggap kufur kepada keseluruhannya, ya.
Baik. Kemudian al-mas'alatu al-khamsun. Poin yang ke-50 ya. Juhuduhum inzal al-kutubi 'ala rusul, yaitu pengingkaran orang-orang jahiliyah terhadap diturunkannya kitab-kitab kepada para rasul. Qauluhum ma anzalallahu 'ala basyarin min syai', dalam surah Al-An'am ayat 91. Ucapan mereka yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma anzalallahu 'ala basyarin min syai'. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada manusia sesuatu pun, artinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya mereka mengingkari, enggak mungkin Allah turunkan kepada manusia sebuah kitab, ya. Ini pengingkaran mereka. Qalatil yahud, orang-orang Yahudi mengatakan ma anzalallahu 'ala basyarin min syai'. Maknahu inkarur risalah kulliha. Maknanya adalah mereka mengingkari risalah seluruhnya. Walaupun dalam ayat tersebut dikatakan ma anzalallahu 'ala basyarin dengan bentuk tunggal. Ya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada seorang manusia. Artinya yang dimaksud basyarin di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya mereka mengingkari seluruh risalah, ya, seluruh risalah. Wa inkarul wahyi kulliha, dan mengingkari seluruh wahyu. Walladhi hamalahum ala ma qaluhu al-hasadu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan yang menyebabkan mereka mengingkari tersebut, ya, karena rasa hasad yang ada pada diri mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Faradallahu alaihim biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya, yaitu membantah ucapan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul man anzala al-kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Ya, katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab yang datang dengan kitab tersebut Musa, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang mana kitab tersebut menjadi nuran, menjadi cahaya dan petunjuk bagi manusia. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala membantah mereka kalau orang-orang Yahudi mengatakan Allah tidak menurunkan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu pun, ya, maka Allah membantah mereka dengan sisi keimanan mereka kepada Nabi Musa, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau begitu katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah kalau begitu yang menurunkan Alkitab, artinya Alkitab yang datang kepada Nabi Musa, yang kalian beriman dengannya, ya, yang kalian beriman dengannya, ya. Otomatis orang-orang Yahudi ketika mengimani, ya, bahwasanya Nabi Musa adalah utusan Allah, kitab Taurat yang dibawanya adalah itu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, maka demikian juga, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak konsen ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan orang-orang Yahudi, ya, yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Alkitab atau Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah membantah dengan sisi keimanan orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa dan kitab Tauratnya. Ya. Kan kalian, intinya kalian itu kan mengimani kalau Nabi Musa, ya, kemudian kitab Taurat itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka demikian juga
kenabian, kerisalahan, dan juga kitab Al-Quran itu juga dari Allah SWT, dari zat yang sama. Ya, maka kenapa kalian nggak iman? Ini penjabaran dari firman Allah SWT. Ya, padahal zat yang menurunkan itu adalah sama, yaitu Allah SWT. Ya, ai ma dumtum taqulun al-kitab alladhi ma'a Musa min indillah wa Musa bashar falimadha taqulun ma anzalallahu ala basharin min syai'. Artinya apa? Selama kalian mengatakan Alkitab yang bersama Musa yaitu Taurat itu dari sisi Allah, dan Musa adalah bashar juga sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalian mengatakan ma anzalallahu ala basharin, ya, Nabi Musa manusia juga, maka kenapa kalian mengatakan ma anzalallahu ala basharin min syai'? Ya, Allah tidak menurunkan kepada manusia, yaitu yang dimaksud bashar di sini adalah Nabi Muhammad SAW, sesuatu pun. Mereka mengingkari, kan Nabi Muhammad manusia, kok Allah menurunkan wahyunya kepada manusia? Ya, maka Allah bantah, ya, Nabi Musa kan juga manusia. Toh kalian juga beriman dengan Nabi Musa, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, padahal Nabi Musa manusia juga. Kenapa kalian gak mau beriman dengan Nabi Muhammad dengan alasan Nabi Muhammad itu manusia? Gitu loh. Ya, difahami ya. Jadi hujah alasan mereka, kenapa mereka gak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Mereka mengatakan Nabi Muhammad kan manusia. Ma'anzallahu, ya, ala basharin min syai'. Allah enggak mungkin menurunkan sesuatu kepada manusia. Artinya enggak mungkin mewahyukan sesuatu kepada manusia, ya. Itu alasan ucapan lisan mereka kenapa enggak mau beriman dengan Nabi Muhammad. Tapi itu hanya lisan saja, ya. Buktinya apa? Buktinya mereka tetap beriman kepada Nabi Musa, padahal Nabi Musa itu adalah manusia juga. Ya, difahami ya? Ya. Fahadha tanaqudun minal yahud la'anahumullah. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang kontradiktif, yaitu yang bertentangan dari orang-orang Yahudi. Jadi dengan perbuatan dan ucapan mereka itu bertentangan. Ya. Hamalahum alaihi hasad. Ya, yang sebenarnya ucapan mereka ma anzalallahu ala basharin min syai', tidaklah mungkin Allah menurunkan sesuatu pun atau mewahyukan sesuatu pun kepada sosok manusia, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ucapan ini sebenarnya keluar hanya karena sifat hasadnya saja, ya, karena sifat hasadnya saja, ya. Jadi karena hasad mereka sehingga tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tahu, ya, benar-benar tahu dalam hati mereka bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Dan hati mereka yakin itu. Tapi karena hasadnya, gengsi lah istilahnya, ya. Karena terbukti di dalam sirah, ya, orang-orang Yahudi itu demi menanti Nabi terakhir itu sampai-sampai mereka itu berpindah tempat menuju satu tempat yang diprediksi itu akan muncul Nabi terakhir. Ya, tinggal di Madinah. Ya, padahal asal usulnya bukan di Madinah. Ya, tapi mereka tinggal di Madinah. Karena apa? Mereka ketika mempelajari Taurat, ya, itu setiap kitab yang pernah Allah turunkan, baik Taurat, Injil, Zabur, dan semuanya para nabi itu pasti mengingatkan bahwasanya akan ada nabi terakhir nanti di akhir zaman. Ya, terlebih lagi Taurat, Injil adalah dua kitab yang paling dekat dengan turunnya Al-Quran.
Ya, makanya orang-orang Yahudi itu benar-benar menanti nabi terakhir tersebut, ya. Dan dikabarkan nabi terakhir adalah akan turun di satu tempat yang di situ banyak pohon kurmanya, salah satunya. Maka mereka memprediksi ini adalah Madinah, ya, daerah Jazirah Arab. Maka mereka pindah ke sana dalam rangka untuk tujuannya apa? Mereka melaksanakan sebab, berusaha. Kalau mereka pindah ke sana, nanti kan berkembang biak di sana. Kalau berkembang biak di sana, mudah-mudahan Nabi itu memang dari kalangan orang-orang Yahudi, walaupun orang-orang Yahudi yang sudah eksodus, yang sudah pindah tempat. Tapi paling enggak tetap ya melanjutkan estafet, ya, kenasaban dari banyaknya para nabi adalah dari kalangan Bani Israel, maka mereka pindah supaya nanti yang muncul nabi dari tempat tersebut adalah dari kalangan keturunan orang-orang Yahudi. Itu maksud mereka. Jadi jauh-jauh hari, ya, bahkan sudah ratusan tahun sebelumnya itu sudah pindah, ya, kemudian berkembang biak, ya, di Madinah, dan berharap dari situlah munculnya, ya, dari keturunan mereka yaitu nabi terakhir. Makanya mereka ketika berperang dengan orang-orang asli Madinah, mereka sering membanggakan diri, nanti kalau muncul nabi terakhir pasti kami akan memerangi kalian, ya, dan kami akan menang, ya. Karena ketika mereka berperang dengan orang-orang asli Madinah, mereka sering kalah. Untuk menghibur kekalahan tersebut, mereka sering mengucapkan hal tersebut, yaitu nanti suatu saat nabi terakhir akan muncul dari kalangan kami dan kami akan memerangi kalian, ya, dan kami akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan yang digembar-gemborkan kalian orang-orang Yahudi, ya. Tapi kenyataannya nabi terakhir lahir di kota Mekah, ya, bukan di Madinah, ya. Makanya ketika terdengar kabar lahirnya ternyata di kota Mekah dan di sana nggak ada orang-orang Yahudi, ya, maka timbullah hasad. Padahal mereka sudah tahu persis, ya, inilah nabi terakhir. Ternyata bukan dari kalangan mereka. Padahal mereka sudah berusaha, bersusah payah, ya, dan ini menunjukkan bahwasanya sebesar apapun usaha kita, semuanya itu adalah ditentukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita berusaha sudah mati-matian, ya, tapi ketika Allah menentukan lain, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada, karena itu bagian kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berusaha, ya, sebagaimana orang-orang Yahudi berusaha agar supaya nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Mereka tahu dari tempatnya daerah Jazirah Arab, maka mereka pindah, ya, tepatnya di kota Madinah, ya. Selama ratusan tahun sudah di sana, tapi ternyata Allah mentakdirkan lain, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan nabi terakhir dari kalangan orang-orang Arab, ya, bukan dari kalangan orang Yahudi, ya. Maka itulah yang membuat mereka tidak mau beriman dan memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal, ya. Alasannya nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada manusia, ya. Padahal mereka sendiri beriman kepada Nabi Musa yang manusia, ya. Hatta kadzabu bir rusuli kullihim, sampai dengan hasad mereka, ya, sampai mereka mendustakan para rasul seluruhnya. Ini karena kedustaan dengan satu orang rasul saja, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka keimanan mereka kepada seluruh para rasul selain Nabi Muhammad SAW itu batal. Jadi mereka dianggap kufur kepada Nabi Musa sendiri, mereka dianggap kufur dengan Nabi Isa dan seluruh nabi yang ada, ya, karena kekufuran mereka kepada satu orang rasul,
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil kutubi kulliha, dan mereka juga dianggap telah mendustakan dengan kitab-kitab seluruhnya, min ajli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena sebab mereka kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Maka kita bisa lihat mereka beriman dengan seluruh para nabi. Ya. Dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Daud, ya, Nabi Ibrahim, ya, Sulaiman, ya, semuanya mereka imani. Cuman satu saja yang tidak mereka imani, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, maka keingkaran mereka dengan satu orang Nabi itu sudah membuat mereka kufur dengan seluruhnya. Ya. Keingkaran mereka dengan Al-Quran itu sudah membuat mereka kufur dengan seluruh kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT. Ya, wa min ajlil Quran, dan juga karena keingkaran mereka dengan Al-Quran, mereka dianggap ingkar kepada seluruh kitab yang ada, walaupun mereka mengatakan kami beriman. Nas'alullah al-afiyah, maka kita memohon ampun, memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hal tersebut. Fanzuru ma yaf'alul hasad bi ahli, maka lihatlah apa yang dilakukan rasa hasad ini kepada pelakunya. Ya, jadi bahaya. Hasad itu bahaya. Hasad itu bisa mengalahkan nalar, bisa mengalahkan keimanan, ya, karena apa ya namanya, hasad itu seperti gengsi, ya, sebenarnya tahu itu kebenaran, tapi karena hasad akhirnya gengsi, ya, nggak mau melakukannya, ya, mau melakukan kebaikan, ya, padahal itu tahu itu baik, tapi tahu misalnya si fulan, padahal si fulan ini dia cekcok dengan si fulan, ya, dia iri dengan si fulan, akhirnya nggak mau lah karena si fulan juga melakukannya, saya nggak mau melakukan ini, ya, mau ikut contohnya sekarang mau ikut patungan kurban, kok ini ada si fulan ini, ya, kok si fulan daftarnya di satu semua lah, gengsi lah, padahal tahu korban itu baik dan dia mampu. Gak mau gara-gara ada orang yang dihasatinya yang lebih dulu, ya, untuk dalam melakukan kebaikan tersebut. Akhirnya dia mundur dari melakukan kebaikan karena hasadnya tadi. Itulah bahaya hasad. Wa mithluhu qaulul Jahmiyah, ya, dan semisal ini adalah perkataan Jahmiyah, innal Qur'an lam yanzil min indillah, bahwasanya Al-Quran itu tidak turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya. Wa qaulu man qala inna sunnah laysat wahyan min Allah, dan di antara perkataan orang yang mengatakan sunnah, yaitu hadis, itu bukanlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanya semata-mata ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ya, bukan wahyu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berucap dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Cuman wahyunya dalam bentuknya berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kalamullah langsung, makanya turun melalui perantara malaikat Jibril, ya. Adapun hadis yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka itu adalah secara lafadznya itu dilafadzkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kandungannya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari sisi Nabi Alaihi Wasallam. Yang dari sisi Nabi Alaihi Wasallam cuma pelafatannya saja, ya. Adapun kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Jadi apa yang diucapkannya, ya, dalam hadis-hadisnya yang sahih itu semuanya adalah bagian dari wahyu yang
Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Seperti beliau mengatakan bahwasanya puasa Arafah ya di tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu adalah akan menghapus dosa setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk agar supaya Nabi kita menghabarkan kepada umatnya melalui lisan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, jadi beliau melafadzkannya, tapi kandungan ini janji penghapusan dosa ini bukan dari pribadi Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dari wahyu. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Wa innama hiya min ijtihadir rasul, ya. Kemudian mengatakan bahwa sunnah itu bukan wahyu tapi ijtihadnya Rasul saja. Ijtihadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ini jelas salah. Ya. Ini bukan ijtihad beliau. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar supaya Rasul alaihi salatu wasallam itu menyampaikan kepada umatnya, ya. Karena ini berkaitan, ya, apalagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah-masalah yang gaib seperti janji pahala, janji dihapuskannya dosa. Itu kan perkara-perkara yang bukan kewenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku manusia biasa. Maka nggak mungkin kalau manusia biasa mengucapkan, menjanjikan akan mendapatkan surga, diampuni dosa-dosanya dan lain sebagainya dari hal-hal yang gaib, ya, mengabarkan kepada umatnya. Kalau itu dari dirinya sendiri nggak mungkin. Itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa saja yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan masalah agama ini, maka itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kenapa kita harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Walaupun beliau manusia, kita harus mentaati beliau secara mutlak. Ya, tidak terikat, ya, dengan harus syarat begini enggak, mutlak, karena ketaatan kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam sama dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, ya. Poin ke 49 dan 50, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada poin atau masalah yang ke-51 insyaallah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Aku lupa lihada, astagfirullah li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,